Ya, temanya garis pengaruh. Ini konsepnya kira-kira begini. Kalau saya punya struktur sederhana begini, katakanlah ini jembatan gitu ya, menyeberang dari ujung A ke ujung B. Lalu ada Anda gitu ya yang lewat sini. Jalan dari A sampai B gitu. Berat badan Anda berapa sih? 600 gitu ya. Newton? Kurang. Ya 600 saja lah. Atau berat saya lah. Saya 700 kalau Newton. Kalau Anda jalan dari A sampai B, di sini mestinya ada RA, ada RB. Mestinya RA terbesarnya berapa? Ini orang ini jalan dari A sampai B. Gitu ya. RA terbesarnya berapa? 600. Kapan? Pas waktu dia lewat di atas A. RB-nya 600 juga. Pas dia lewat di atas B ini. Ya. Kok tahu? Karena sudah sering hitung dari kemarin-kemarin. Kalau begitu saya tambahkan ada titik C di sini gitu ya. Momen lentur di C ini berapa maksimumnya? Maksimum enggak nol lah pasti ya. Kalau dia persis di ujung sini, momen lenturnya pasti nol karena reaksinya habis. Tapi maksimumnya enggak nol pasti. Berapa nilainya? Nggak semudah itu lagi nyarinya. Saya juga nggak tahu berapa C-nya. Ya, kita juga nggak tahu C-nya di mana misalnya. Kalau ini L, atau jangan L lah, angka aja lah. Ya. Kalau ini 6 meter, ini misalnya nggak tahu lah, 1,5 meter gitu misalnya kiri kanan. Gitu ya. 6 itu semua, jadi ini 4,5 gitu misalnya ya. Tuh. Nah, selama dia jalan dari A sampai B, berapa geser atau momen lentur maksimumnya? Ya nggak semudah yang tadi mencarinya, tapi mestinya ada satu nilai yang akan kita ketahui. Oh ya, nanti di C ini momen lenturnya paling besar sekian nih. Kalau dia jalan dari A, orang ini kalau dia jalan dari A sampai B, C akan menerima momen lentur maksimum sekian. Di titik yang lain juga begitu. Nah, konsep garis pengaruh itu muncul dari kebutuhan ini sebenarnya. Kalau yang reaksi di A dan reaksi di B, Anda bisa lihat begitu saja. Yang momen di C nggak terlalu begitu ya, nggak terlalu kelihatan gitu berapa nilainya. Nah, kita bisa hitung itu semua dengan membuat posisi karena orangnya ini jalan dari A sampai B, artinya posisinya bisa kita buat gimana kalau dia jalan? Posisi itu kan berada di mana nih dia nih? Kita buat variabel gitu ya. Ini X gitu. Nah, kalau posisinya kita buat X, RA bisa kita hitung nih. Pakai sigma MB sama dengan 0. Misalnya, jaraknya kan 6 meter nih ya. Jadi, berapa tuh? 6 RA dikurangi 600 kali berapa tuh? 600 kali 6 kurang X ya. 6 kurang X sama dengan 0. Jadi berapa? RA-nya ini pindah sana 600. Ini pindah sana jadi 33.600 kurang 600X per 6 gitu ya. Atau kalau mau disederhanakan ini 36 bagi 6 600 ya. 600 kurang 100X ya. Nah, gitulah. Nah, RA-nya kita dapatkan sebagai fungsi dari X. Ya. Kalau X-nya 0, artinya bebannya berada di A persis. Kalau X-nya 0, RA-nya 600. Persis seperti yang Anda duga tadi. RB belum kita cari. Kita cari RB dulu. Pakai sigma FY sama dengan 0. Kita punya RA tambah RB dikurang 600 sama dengan 0 begitu ya. Jadi RB-nya RB adalah 600 dikurangi RA. Jadi 600 dikurangi ini. 600 kurang ini, 600-nya habis 100X. Waktu X-nya 0, RB-nya 0.
Waktu X-nya 6, RB-nya 600. Persis sama seperti yang Anda duga tadi juga. Cuma kita sekarang punya fungsinya, ya. RB. Nah, dengan cara demikian nanti kalau yang ditanya momen di C, Anda bisa buat mestinya. Potongan dengan posisi ini sembarang, MC-nya akan ketemu juga dalam bentuk fungsi. Nah, nanti menjawabnya jadi lebih mudah. Maksimumnya itu berapa? Ya, lihat aja. Kalau dia linear maksimumnya di mana? Ini kan linear nih. Kalau linear maksimumnya ada di mana? Kalau linear Anda nggak akan bisa mencari maksimum dengan turunan ya. Nggak akan ketemu. Ya, ini diturunkan terhadap X ketemunya 100. 100 sama dengan 0 nggak akan ada artinya. Kalau fungsi linear gini maksimumnya ada di mana? Dulu pernah saya bahas rasanya. Di mana maksimumnya kalau fungsi linear? Ya kalau nggak di ujung yang satu, di ujung kiri, ya ujung yang kanan ya. Karena linear itu kan naik terus atau turun terus ya. Jadi kalau ini X-nya dari 0 sampai 6 seperti di sana, ini maksimumnya kalau nggak di 0 ya di 6. Ini juga begitu, kalau nggak di 0 di 6. Salah satunya akan jadi paling besar. Tapi kalau bukan linear, Anda bisa gunakan turunannya sama dengan 0. Ya. Tapi garis pengaruh itu prinsipnya seperti ini ya. Ada beban yang posisinya variabel, lalu kita ingin mencari kuantitas-kuantitas yang sama dengan yang lalu, reaksi, gaya dalam. Bagaimana perubahannya dengan berubahnya posisi beban itu. Ya. Jadi konsepnya begitu. Nah, karena judulnya garis pengaruh, artinya fungsi ini harus digambarkan lagi. Ya. Seperti gaya dalam yang kemarin yang kita bahas sampai tadi, ini harus kita gambarkan. Gambarnya itu yang namanya garis pengaruh. Itu. Garis pengaruh itu kalau di buku namanya influence lines. Influence lines. Ini kalau digambarkan jadi garis pengaruh, ini juga kalau digambarkan garis pengaruh, momen atau gaya geser di titik C atau di titik yang lain kalau kita gambarkan jadi garis pengaruh. Nah, karena X-nya kita pakai untuk posisi gayanya, nanti kalau nyari gaya dalamnya nggak boleh sembarang lagi. Nanti terlalu banyak X-nya. Untuk garis pengaruh, gaya dalamnya harus kita tetapkan di titik tertentu. Seperti waktu kita di awal membahas gaya dalam yang lalu. Di C gitu ya. Atau di titik yang lain, titik D, di titik E, dan sebagainya. Agar X-nya nggak tukar-tukaran. Ya. Jadi di garis pengaruh, X itu untuk posisi beban. Posisi beban ini. Nah, sebelum menggambarkan, ada pertanyaan lagi dulu. Ini kan kalau yang lewat, yang bebannya 600 gitu ya. Kalau yang lewat motor gitu misalnya, yang beratnya, motor berapa beratnya? Kalau Newton mungkin 500 kilo itu berapa? 5.000 Newton, 5 kilo Newton gitu ya. Kalau ini ganti jadi 5 kilo Newton gimana? Ya kita bisa lakukan lagi sih sebenarnya. Ini ganti bebannya, dapatkan lagi. Gitu ya. Tapi struktur kita ini adalah struktur linear ya. Struktur linear itu maksudnya kalau bebannya dikalikan faktor tertentu kali 2 gitu misalnya, semua reaksi, semua yang gaya dalam yang Anda sudah hitung itu ikut dikalikan 2 saja. Kalau bebannya dikalikan 10, reaksi yang tadi sudah dihitung, gaya dalam yang tadi sudah dihitung, tinggal kalikan 10 juga. Gitu ya. Struktur linear itu seperti itu. Jadi kalau bebannya meningkat dengan faktor tertentu, responsnya ikut meningkat dengan faktor tersebut. Kalau menurun juga sama, diturunkan separuhnya, respons yang tadi kita sudah hitung juga berkurang separuhnya. Oke, nah kalau begitu ceritanya, garis pengaruh itu tidak perlu dihitung dengan angka-angka yang besar-besar begini. Cukup dengan angka yang paling sederhana. Paling sederhana berapa? Kalau ini mau saya ganti dengan angka paling sederhana, angkanya berapa? Angka berapa? Anda tuh boleh naruh angka berapa saja, karena nanti hasilnya tinggal dikalikan aja. Gitu. Gampang. Jadi yang paling mudah angka berapa? Angka 1 ya. Bukan 0 ya. Kalau 0 reaksinya 0 habis semua ya. Kuliah kita jadi nggak perlu.
Jadi nggak boleh 0, 1. Ya. Ini yang paling sederhana. Satuannya apa? Terserah juga. Mau 1 Newton, 1 kilonewton, 1 pound, 1 kilopound. Pokoknya 1. Nanti kalau aktualnya 100 pound, hasil yang kita hitung tinggal kali 100 pound. Kalau aktualnya 30 kilonewton, nanti hasil yang kita peroleh tinggal kalikan 30 kilonewton. Nah, jadi garis pengaruh itu memang dibuat untuk beban yang nilainya 1. Begitu. Nah, sekarang kita akan mulai gambarkan dengan beban yang 1, tapi strukturnya saya perpanjang dikit.